Assalamualaikum. Semoga sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada. Tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran PPKN. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Pastikan kalian sudah mempersiapkan buku tulis, ballpoint untuk mencatat materi yang penting. KD 3.1 memahami dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 4.1 menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sesuai dinamika perkembangan zaman. Selamat menyaksikan video berikut. Media pembelajaran PPKN untuk SMP MTS kelas 9. Pertemuan kedua. B. Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Nilai dasar Pancasila antara lain: pertama, nilai ketuhanan. 2. Nilai kemanusiaan. 3. Nilai persatuan. 4. Nilai kerakyatan. Dan 5. Nilai keadilan. Nilai-nilai tersebut akan dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan berbangsa dari masa ke masa. Hal tersebut karena Pancasila dijadikan ideologi terbuka. Ideologi terbuka? Nah, kira-kira ada yang tahu? Sebelumnya kita sudah belajar ideologi. Ada yang masih ingat apa itu ideologi? Ideologi berasal dari dua kata, idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian, dasar, dan cita-cita. Sedangkan logos berarti ilmu. Ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Sudah ingat? Berarti ideologi terbuka itu apa? Hakikat ideologi terbuka. Menurut Suryanto Puspowardoyo, konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksa dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan kebudayaan masyarakat itu sendiri. 2. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan: A. Stabilitas nasional yang dinamis. Larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme,
Leninisme, dan komunisme. C. Mencegah berkembangnya paham liberal. D. Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. E. Menciptakan norma yang harus melalui kesepakatan. Terbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai berikut. A. Nilai dasar. B. Nilai instrumental. C. Nilai praksis. A. Nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila. Adapun perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka sebagai berikut. 1. Nilai ketuhanan dalam Pancasila. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius atau bangsa yang beragama memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. Dua, nilai kemanusiaan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan sesama manusia sebagai insan sosial. 3. Nilai persatuan dalam Pancasila. Setiap warga negara dituntut untuk mentaati peraturan sebagai wujud rasa cinta tanah air, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Nilai kerakyatan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kekuasaan dan pemerintahan sebagai pegangan kedaulatan rakyat. 5. Nilai keadilan dalam Pancasila diwujudkan dalam hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Nilai instrumental sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksananya. Misalnya Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, undang-undang. C. Nilai praksis merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. A. Dimensi idealisme menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber pada falsafah Pancasila. B. Dimensi normatif mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. C. Dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Tugas mandiri, berikan masing-masing 3 contoh perilaku yang mencerminkan perwujudan nilai dasar Pancasila. 1. Nilai ketuhanan. 2. Nilai kemanusiaan. 3. Nilai persatuan. 4. Nilai kerakyatan. Dan 5. Nilai keadilan.
Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya.